Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Albiru Farm. Bagaimana keadaan rekan-rekan semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya rekan-rekan, dan tentunya diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke rekan-rekan, jadi pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai updatean harga telur bebek saat ini dan mengapa telur bebek pada bulan ini tuh turun, apa penyebabnya, seperti itu. Sebelumnya saya mau update dulu lah rekan-rekan, ini pada hari inilah pertengahan bulan Oktober itu harga telur bebek turun ya rekan-rekan. Di daerah saya, di daerah Blitar itu saat ini harganya 1.900. Bahkan kemarin ada yang 1.800. Ya 1.800 sampai 1.900 lah rekan-rekan hari ini. Turun dari sebelumnya 2.100 sampai 2.200. Itu biasanya. Turunnya cukup lumayan lah, 200 rupiah per butir. Turun ini ada beberapa faktor penyebabnya ya rekan-rekan. Sebelumnya saya jelaskan dulu lah. Dalam beternak bebek petelur ini turun harganya turun itu sudah sangat wajar ya rekan-rekan. Tidak mungkin dalam satu tahun itu harganya terus stabil atau terus naik, itu tidak mungkin. Pasti ada kalanya harga telur itu turun. Ya karena ada faktor yang paling berpengaruh di sini. Kalau menurut saya ya, itu adalah permintaan pasar itu sepi, rekan-rekan. Nah, sepi. Kenapa sepi? Ya mungkin karena bulan-bulan ini tuh cuacanya cukup panas ya rekan-rekan. Tidak ada hujan, jadi permintaan dari konsumen itu turun. Ini semua peternakan ya rekan-rekan, tidak hanya telur bebek yang turun, bahkan telur ayam, terus telur puyuh, terus daging ayam, daging bebek itu turun semua rekan-rekan. Jadi tidak hanya telur bebek yang turun, semuanya turun. Dan pakan semuanya naik. Ya seperti itulah rekan-rekan dinamika peternakan itu. Meskipun turun itu rekan-rekan, telur bebek ini turun, saya rasa harganya itu masih cukup kompetitif rekan-rekan. Berbeda dengan panenan bebek pedaging ini yang turunnya cukup drastis. Kalau telur bebek itu saya perhatikan ya rekan-rekan, dalam beberapa tahun belakangan itu turunnya itu tidak sampai anjlok rekan-rekan. Tidak sampai yang turunnya itu sangat bawah. Ya mungkin turun 100-200 rupiah seperti itu, terus naik lagi. Jadi turunnya itu juga tidak lama rekan-rekan. Mungkin itu karena penyebabnya ya permintaan pasar lagi menurun dan jumlah telur bebek itu sangat banyak rekan-rekan di pasar itu, sehingga tidak imbang permintaan dan penawaran. Mungkin kalau jumlah stok produksi telur bebek itu banyak, tetapi permintaan pasar, serapan pasar itu juga tinggi, itu ya tidak akan turun rekan-rekan. Hasil harga telurnya itu tidak akan turun. Tetapi di sini pada saat ini ya, itu pasar lagi sepi rekan-rekan. Ya dikarenakan itu semua mungkin ekonominya juga tidak
stabil lah rekan-rekan tahun ini. Bagi bulan-bulan akhir tahun ini itu segala sektor ekonomi itu tidak stabil rekan-rekan. Stabil, bahkan pertanian, peternakan, terus apa juga usaha-usaha apa itu masih kurang stabil rekan-rekan. Ya karena itu cuacanya cukup panas sehingga orang itu mungkin panen pertanian juga kurang seperti itu. Jadi ya wajar rekan-rekan penurunan itu. Kita tidak bisa menyetel harga, istilahnya seperti itu. Tapi tetap semangat, jangan pantang menyerah lah. Karena jika saya hitung ya rekan-rekan, harga 1.900, 1.800 itu masih tetap kita mendapatkan keuntungan rekan-rekan. Jika produksi telur kita itu bagus, insya Allah. Jika produksi telurnya jelek di bawah 50%, itu pasti akan rugi rekan-rekan. Berbeda jika kita produksinya masih bagus, masih ya 70-75% lah, itu insya Allah masih dapat keuntungan lah rekan-rekan. Seperti itu. Jadi jangan pokoknya tetap semangat lah, jangan sampai down seperti itu. Dan solusi yang bisa kita terapkan juga adalah kita buat telur asin sendiri. Itu karena harga jual telur asin pasti lebih tinggi sekarang, yaitu sekitar 3.000-an lah, 2.700 sampai 3.000. Nah kan lumayan rekan-rekan kalau kita bisa mempunyai pasar telur asin, itu keuntungannya kan bisa berlipat ganda seperti itu. Itulah rekan-rekan updatean harga saat ini ya. Tetap semangat, insya Allah. Mungkin jika harga terus seperti ini, insya Allah masih bisa bertahan lah rekan-rekan. Intinya produksi telur harus bagus. Kalau bisa 80 sampai 85% itu lebih bagus lagi. Itu. Jadi kita harus bisa membuat produksi telur itu bagus pada saat harga jelek seperti ini. Dan kita harus mempunyai bakul langganan. Nah, itu tadi harus mempunyai penjual atau yang ngambil telur itu yang langganan rekan-rekan. Karena jika kita tidak mempunyai pelanggan, nanti kita akan sangat kesulitan untuk menjual telur bebek itu. Nah, oke rekan-rekan, mungkin itu sajalah video dari saya mengenai update harga telur bebek ini. Dan terima kasih. Apabila kalian menyukai video ini, silakan like, subscribe, dan komentar di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Dan tentunya nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.